Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Salawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas zakatul fitrah. Sekarang zakatul mal. Karena memang waktunya mepet, jadi bil ikhtisar sampai pengetahuan secara singkat. Mudah-mudahan kita memahami. Amin Allahumma amin. Zakatul mal, apa saja yang termasuk zakatul mal? Pertama adalah an-nagad.
Nugget itu adalah emas dan perak, yaitu alat tukar yang digunakan ketika zaman Nabi. Ketika zaman Nabi yang digunakan adalah emas perak, jual beli apapun pakai emas perak. Kemudian berkembangnya zaman, akhirnya muncul yang namanya mata uang. Mata uang sampai sekarang di setiap negara berbeda. Tapi di perbankan sampai internasional itu mesti pakai patokan emas. Jadi kalau kita masuk bank mesti ada harga emas. Tetap patokannya adalah emas. Tapi untuk memudahkan digunakan mata uang. Sehingga uang itu dikiaskan seperti emas atau perak. Kita tidak bisa berpegang pada Al-Quran dan hadis saja. Butuh yang namanya ijma' wal qiyas. Nah, termasuk qiyas di sini adalah mengiaskan uang dengan emas. Ya, mengiaskan uang dengan emas. Karena zaman Nabi tidak ada uang, mata uang seperti saya tidak ada. Yang ada adalah an-nagat, yaitu emas dan perak. Yang kedua adalah setelah emas perak, yang kedua adalah ternak, an-na'am. Orang Jawa menyebutnya rojokoyo. Orang desa itu lebih suka nyimpen hartanya. Jadi kita kembali ke pedesaan yang ditinggalkan dulu. Orang desa itu lebih suka nyimpen hartanya dengan emas. Mereka habis panen, mereka lebih suka beli emas atau ternak. Jadi an-na'am. An-na'am ini ternak. Masuk ternak di sini adalah unta, sapi, kambing dan sejenisnya. Kelompok iki. Unta jenis-jenisnya unta. Sapi jenis-jenisnya sapi. Kerbau itu termasuk, jamusun itu termasuk jenisnya sapi. Jamus itu termasuk jenisnya sapi. Ono sapi limusin, ono sapi Jawa, sapi apa wis pokoknya jenis-jenisnya. Masuk jenisnya sapi. Kemudian yang ketiga adalah kambing dan semua jenis-jenis kambing. Tiga ini. Pertama uang atau emas, mata uang tadi. Kedua ternak. Ketiga adalah tanaman, an-nabat atau zuruk. Di sini masuk yaitu semua biji-bijian yang yuktatu, yang menguatkan, yang bisa menjadikan kekuatan pada diri kita dan dijadikan sebagai makanan pokok pengganti. Makanan pokok dan makanan pokok pengganti. Yuktatu yang menguatkan. Mungkin kalau bahasa kitabnya yuktatu menguatkan bingung. Bahasa kerennya yaitu yang mengandung karbohidrat. Karena karbohidrat itu bisa menjadi tenaga. Kemudian atau pertanian dan perkebunan. Perkebunan adalah kurma dan anggur. Hanya kurma dan anggur. Kenapa hanya kurma dan anggur? Karena kurma dan anggur itu mentah bisa dimanfaatkan, matang sampai kering. Penyimpanannya tidak sulit. Tidak harus disimpan enggak. Kurma itu mulai kurma sing rutop yang muda namanya rutop, kemudian kurma biasa sampai kurma yang kering. Anggur mulai anggur yang masih kecut, kemudian anggur biasa sampai kismis. Jadi semua jenis dari kurma dan anggur. Kenapa dua ini? Yaitu karena berbeda dengan buah yang lainnya. Di samping dua buah ini ada sejak zaman Nabi, dua buah ini gampang penyimpanannya. Jadi kalau berbicara zakat itu hubungannya dengan simpanan. Emas perak, kemudian kedua adalah ternak, kemudian pertanian dan perkebunan, kemudian adalah arikas atau ma'adin, barang tambang dan barang temuan. Barang tambang dan barang temuan. Pertambangan yang dimaksud dari tambang ini adalah hanya emas dan perak, selainnya tidak. Oh, ini duit tambang batu bara dizakati. Batu baranya ndak? Oh, didol. Kena zakat tijarah. Yang kelima adalah zakat tijarah. Tijarah itu jual beli. Nah, dari kelima ini tambang jarang. Oke, kita keluarkan dulu. Ya kan, kita masukkan di emas saja.
Emas berarti ada di sini emas atau mata uang. Semuanya ada insya Allah. Ternak jarang. Ternak jarang. Kemudian perkebunan insya Allah kalau yang ngaji di sini jarang. Ya, mungkin ada ya nanti kita bahas. Kemudian jual beli banyak. Apalagi sekarang ada jual beli online dan lain sebagainya. Baik, semua 5 ini syaratnya hampir sama. Syaratnya hampir sama. Ini saya buat mudah ya. Saya buat mudah. Kalau dipelajari sih lama satu-satu. Tapi ada kemiripan. Ada kemiripan antara zakat satu sama zakat yang lain. Satu syaratnya sama, yaitu nisab. Kelima-lima ini harus memenuhi nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah batasan wajib zakat. Islam itu adil. Jadi ditentukan batasannya. Ketika sudah ditentukan batasannya, insya Allah batasan ini adalah batasan di mana orang dianggap mampu. Dianggap mampu untuk berzakat. Sehingga sudah ditentukan, oh nisabnya sekian, sekian, sekian. Ada namanya nisab, batasan wajib seseorang mengeluarkan zakat. Syaratnya sama, 5 ini harus nisab. Kemudian yang kedua adalah haul. Haul itu nyampe 1 tahun. Nyampe 1 tahun, yang apa tadi? Emas nyampe 1 tahun, kemudian ternak nyampe 1 tahun, kemudian peternakan juga nyampe 1 tahun, kemudian jual beli juga nyampe 1 tahun, kecuali barang temuan. Jadi kalau nemu barang, harta karun, biasanya harta korun, nemu barang. Nggak, bukan nemu barang yang pinggir-pinggir jalan, enggak ya. Beda antara lukotoh sama rikas itu beda. Lukotoh itu temuan barang nemu gitu. Kalau rikas itu adalah harta karun, maksudnya harta yang tersembunyi di dasar laut atau di bumi yang dalam. Dan itu tidak ada yang punya bumi itu. Iki tanah sapa iki? Mbok ora jelas kok. Lah ning jero ono. Tapi nek tanah wong nemu, ya berarti punya sebelum-sebelumnya, bukan rikas itu. Itu namanya lukotoh. Masuk di barang temuan, tapi babnya lukotoh, nemok barang. Tapi kalau ini rikas. Rikas itu kalau bahasa gampang kita adalah harta karun, harta temuan. Kemudian yang apa tidak sama, kecuali lukoto, kecuali rikas. Rikas ini tidak syarat haul. Pertama nisab. Haul itu apa sih? Haul itu nyampe 1 tahun. Penanggalan sebenarnya adalah penanggalan hijriah. Tapi oke lah, pakai penanggalan Masehi tidak masalah. Terpaut 11 hari, tidak masalah. Tapi penanggalannya yang dipakai adalah hijriah. Hijriah itu 254 hari. Kalau Masehi 365 hari. Tidak apa-apa, terpaut 11. Sehingga sebenarnya zakat mal itu tidak terikat dengan Ramadan. Dia mulai usahanya kapan? Dia mulai kerja kapan? Dia mulai kerja Januari misalnya. Berarti tidak harus Ramadan. Karena haulnya orang itu beda. Tapi kenapa kok orang berbondong-bondong zakat di bulan Ramadan? Masya Allah. Artinya enggak apa-apa berbondong-bondong di bulan Ramadan. Kalau belum masuk waktunya namanya takjil, mendahulukan. Kalau sudah masuk waktunya dan telat, misalnya wajibnya dia Sa'ban baru dikeluarkan Ramadan, berarti qadha. Dia mengeluarkan zakatnya takhir, qadha. Enggak apa-apa. Yeah. Jadi berpusat perkumpulan zakat itu rame-rame berbondong-bondong di bulan Ramadan. Enggak masalah, tidak masalah. Ada orang yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya Ramadan tahun ini sulit Zat, tapi saya tahu saya wajib zakat. Tapi untuk saat ini saya tidak punya uang, ini. Tapi insya Allah nanti setelah pandemi ini saya ada uang. Boleh tidak saya mengeluarkan zakat? Sekali lagi zakat tidak terikat di bulan Ramadan, tapi berbeda-beda berdasarkan catatan mengawali usahanya, catatan mengawali simpanannya. Ketika sudah nyampe haul. Oke. Tidak apa-apa. Kenapa kok banyak di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan tuh orang gampang melakukan kebaikan. Setan-setan diikat, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, hawa-hawa kebaikan itu gampang. Sehingga orang gampang mengeluarkan uang. Sehingga diobrak-obrak, ayo zakat, nanti diobrak-obrak zakat. Masya Allah. Kalau Ramadan saja orang berat mengeluarkan uang. Ketika setan diikat, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, orang sulit berat mengeluarkan uang. Pertanyaannya di luar Ramadan jauh lebih sulit. Bagaimana di luar Ramadan? Pasti lebih sulit. Karena apa? Ya, ondak saja dari sapa aku loh. Nek Ramadan
gak patek mentokno duit nek luar Ramadan aku ngentokno duit akeh. Ya, itu berarti dasarnya memang sudah dermawan. Dasarnya wis apik. Iya. Oke, terlepas dari waktu itu tidak masalah, sekali lagi tidak masalah, silakan mengeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan. Kalau belum waktunya namanya ta'jil pakai ain, tapi kalau sudah waktunya berarti qadha. Qadha zakat. Oh, qadha puasa, qadha zakat ya. Kembali lagi ke 5 perkara ini. Nisab syaratnya pertama batasannya, kedua haul. Haul itu nyampe 1 tahun, ketiga adalah miliknya. Jadi miliknya weke dhewe, duit weke dhewe, ternak weke dhewe. Ya, kemudian apa ini pertanian perkebunan punya sendiri, ini punya sendiri, tijarah juga punya sendiri. Ini syaratnya adalah punya sendiri. Tijarah ada orang sukses penghasilannya besar, tapi dia tidak punya barang. Loh kok ora di barang, Sat? Sekarang ada istilah apa? Dropship ya. Maksud dia tidak nyetok barang, tapi ada orang beli langsung diambilkan sana dikirim, ada orang beli diambilkan sana kirim, diambilkan sana kirim. Dia tidak punya barang, tapi dia pinter menjualkan barang orang. Gak duwe apa istilahnya maklar apa, gak duwe barang tapi pinter ngedolo barangnya wong. Nah ini berarti dia tidak memiliki barang, tapi dia masuk dijual beli. Zakatnya bukan barangnya tapi labanya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bahas satu-satu tapi yang penting saja. Artinya yang banyak kita alami di antara kita. Yang pertama emas dan perak. Oke, emas dan perak ini pengiasannya adalah di uang. Berarti masuk zakat penghasilan itu di sini. Banyak orang tanya, Ustadz, jane penghasilan itu ono zakatnya gak? Di zaman Nabi orang tidak ada kerja kantoran, tidak ada kerja. Tidak ada. Zaman Nabi orang berdagang, perang, berkebun. Zaman Nabi orang adalah berternak, berkebun, bertani, kemudian mereka berperang, dapat rampasan. Ya, itu zaman Nabi berdagang. Tidak ada kerja-kerja seperti saat ini ada gaji, tidak ada. Berkembang zaman seperti saat ini, apakah kita mau angkat tangan berlepas? Oh tidak ada ini, tidak. Zakat penghasilan jika melihat pada uangnya atau hasilnya maka dimasukkan di zakat emas. Jika melihat pada pekerjaannya maka bisa dimasukkan di zakat pertanian dan peternakan karena lihat kerjanya. Tapi kalau lihat hasilnya boleh dibawa ke sini, boleh dibawa ke sini. Kebanyakan dibawa ke emas dan perak. Oke, emas dan perak. Berapa zakatnya? Nisabnya adalah batasannya dulu nggih. Nisabnya adalah emas 20 miskol. Bukan miskol HP bukan. 20 miskol 20 dirham, 20 dinar, mohon maaf. 20 dinar. Dinar itu emas. Emas itu nisabnya adalah 20 dinar. Nggih, istrina miskol. Lah, itu kalau digramkan ada hitungannya. Saya ada hitungannya. Jadi dari miskol nanti dipindah ke sini, akhirnya sampai nemukan. Kalau saya jelaskan di sini sangat memanjangkan sekali waktunya. Walhasil banyak. Jadi acuan saya menggunakan itu banyak. Jadi ada risalah latif fil maqayis. Jadi risalah kumpulan-kumpulan di dalam ukuran-ukuran maqayis. Sama ini juga. Jadi mikyal malu auzan islami. Jadi ukuran-ukuran dan timbangan-timbangan di dalam islami. Banyak kitab-kitab yang saya mengoleksinya yang berhubungan dengan ukuran-ukuran. Kemudian saya hitung, kebetulan saya senang matematika. Jadi basic saya adalah matematika. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan saya untuk mendalami Islam di Yaman, sehingga di sana saya bersyukurnya dengan memaksimalkan kemampuan saya untuk ke fikih yang berhubungan dengan hisabiah, penghitungan. Termasuk faraid. Faraid itu 5 tahun, saya tahun pertama sudah menyelesaikan, untuk 5 tahun ini tak selesaikan 1 tahun. Tahun kedua saya mulai ngajar, jadi mulai ngajar faraid di sana, ilmu waris. Nah, termasuk di bab zakat ini, kembali lagi di bab zakat. 20 miskol itu berapa? Itu kalau digramkan adalah 80,35 gram, 80 lah, 80 gram. Catatannya di situ adalah emas khalis, emas murni. Jadi emas murni. Murni itu berapa? 24 karat.
Ini kalau mau otang hitung-hitungan, kalau kita gampangannya wis pokoknya duwe emas 80 gram, punya 85 mohon maaf, punya emas 85 gram itu wajib zakat. Tapi ono wong kok hitung-hitungan tenan, mau wedit tenanan, misalnya pertimbangannya banget, pinter deh ini akhirnya, Ustaz, ndak saya belum wajib zakat. Loh kok belum wajib? Saya punya emas 85 gram, tapi tidak 24 karat. Dibenarkan. Berarti hitungannya B karat. Ya, hitungannya B karat. 85 kali 24 karat jadi orang itu wajib zakat ketika dia memiliki sekian karat. Saya tidak hafal berapa sekian karatnya itu. Coba saya hitungkan. Jadi dia memiliki kalau kita kalikan 85 kali 24 karat, dia memiliki 2040 karat. 2040 karat. Karena catatannya di kitab-kitab adalah kholis murni, emas 24 karat. Berarti 85 kali 24 karat, ketemu 2040 karat. Jika ada orang punya emas misalnya 120 atau dia punya emas gram-gramannya hanya 10, ya tinggal dibagi 10, maka ketemu 204 gram baru wajib. Ya, saya mengajari ini bukan untuk berlari dari zakat, tidak, tapi asal usulnya seperti ini. Timbang bingung, pokoknya ini duwe 85 gram dizakati ya. Timbang bingung. Tapi hitung-hitungan aslinya ada B karat. Karena di kitab-kitab manapun disebutkan khalis murni, emas murni. Meskipun sebenarnya emas murni itu tidak ada. Emas murni itu bentuknya cair. Bentuknya tidak seperti emas, bisa berupa batangan ketika sudah dicampuri sesuatu sehingga dia bisa mengeras, dia bisa berbentuk berupa batang, tapi lembut. Emas asli itu berupa kayak pasir, jadi berupa lembut dia. Ndak kalau itu kholis ya, sehingga dia bisa kaku ketika dicampuri sesuatu. Sehingga kalau kita lihat emas-emas yang batangan terus emas itu ning bank-bank itu dia muni 24 karat. Itu kalau diukur beneran ndak 24 karat, ada campurannya yang bisa membuat emas itu mengeras. Oke, kedua adalah gram. Sekarang harga emas adalah sekitar 930-an, 913, 931. Nanti bisa dicek di Google, gampang. Google harga emas terkini, nanti keluar tanggalnya. Nah itu tinggal ngalikan. Kalau harga emas itu kisaran, kalau kita perkirakan harga emas itu adalah, kalau harga emas di internet itu murni ya, 910 kali 85, maka nisabnya adalah 77 juta. Oh aman aku ganti duit sampai sakmono. Misalnya ada orang, oh aman aku ganti duit sampai sakmono, duitku lontek. Sebentar, ada yang kedua namanya perak. Yang kedua aku namanya perak. Perak itu nisabnya adalah 200 dirham. Apa tak dirham itu bingung. Oke, setelah saya cari ketemu kalau dinominalkan dirham itu dibawa ke dalam gram itu ketemu 585, sekitar 585 gram kali harga perak murni. Harga perak murni itu sekitar 7.300-an. Oke, 7.000. Enggak tahu, terakhir saya lihat segitu, barangkali berubah lagi karena tapi enak kita mendapatkan informasinya bisa langsung lewat internet. Nah, hanya keluar angka 4.200.000-an. Oke lah, untuk hati-hati kita buat 4 juta. 4 juta. Jadi kalau kita pakai nisabnya emas baru 77 juta wajib zakat. Kalau pakai nisabnya perak keluar angka 4 juta. Kira-kira kalau orang ditanya milih mana? Mesti dia akan milih emas. Oh emas tak aku 77 juta, tabunganku cuma 10 juta, gak wajib. Tabunganku cuma 40 juta, saat gak wajib. Orang selalu pikirannya adalah memilih mana yang menguntungkan bagi dirinya. Coba kita tanya kita tanya mustahik. Ya, dia pasti akan wis sugih ngono gak gelem. Mesti dia akan melihat orang dari segi terminim, segi paling minimnya.
Orang kita akan melihat dari segi yang paling masalah untuk kita, sehingga perlu orang tengah. Perlu orang tengah. Wong tengah yang ngambil. Sekarang lihatnya dari mana Ustaz? Lihatnya gampang. Lihatnya adalah dari jenis pekerjaannya. Piro sih penghasilannya? Penghasilannya itu berapa dia? Per bulan itu berapa? Oh dia UMR. UMR saat ini pinten? 2 juta pinten? 2 juta nggih, misalnya 2.500.000 ya misalnya. 2.500.000 UMR, 2.500.000 kali kali 12 bulan. 2.500.000 kali 12 bulan berarti ketemu 30 juta. Dia ketemu 30 juta, 1 tahun 30 juta. Oh, 1 tahun 30 juta lah. UMR itu sudah cukup enggak untuk dia? Artinya di pekerjaan itu kalau saya melihat, saya memahami, terserah kalian, kita mau ambil yang emas terserah. Tapi ketika kita memilih yang emas 77 juta, maka apa? Jika yang banyak dianut atau karena kita juga menggunakan uang, tidak menggunakan emas atau perak. Jika yang benar adalah, kita tidak pernah tahu ya, nanti bagaimana hitung-hitungannya di akhirat tidak pernah tahu. Jika yang benar adalah perak, 4 juta sudah wajib, dan kita punya 30 juta gaji UMR belum mengeluarkan, maka apa? Kita berarti kena. Tapi jika kita berhati-hati sudah punya 4 juta kemudian mulai mencicil mengeluarkan, atau 30 juta tadi UMR lah, kita patokannya pakai UMR misalnya 30 juta, kita sudah mulai mengeluarkan sedikit-sedikit uang kita untuk zakat, maka ketika pakai pendapat yang emas ataupun perak, kita sama-sama selamat. Tapi yuk terserah, saya kembalikan, saya buka apa adanya. Ini kalau pakai nisab emas 77, kalau pakai perak 4 juta sudah wajib. Monggo terserah, mau yang mana terserah. Saya tidak menutup-nutupi, saya sampaikan apa adanya. Ya, jadi ini keadaan nisabnya seperti ini. Bisa dicek di internet harga perak itu berapa. Sekitar nisabnya 590 gram ya, 585-590 gram. Oke, itu masalah zakat penghasilan. Ustadz, saya setiap bulan sudah tak keluarkan Ustadz. Setiap gajian saya potong, setiap gajian saya potong, saya keluarkan untuk zakat. Boleh enggak? Boleh, namanya takjil. Namanya takjil 2,5% atau 1/40. Ya, 1/40 itu sangat kecil ya. 1 juta itu hanya 40.000 kalau 1/40. Ya, 1 juta 1/40-nya dari 1 juta, ya kan? 1 juta 25.000, mohon maaf, 25.000. 1 juta itu hanya 25.000. 1 juta itu hanya 25.000. Berarti kalau gajinya 10 juta itu hanya 250.000 hanya. Dan itu tidak kerosok. Kalau kita cicil keluarkan setiap bulan itu lebih mudah, lebih ringan daripada numpuk di belakang. Numpuk ning nguri setahun wayang ini terus ditotal. Abot yo akeh yo zakatku ternyata yo banyak berat. Sehingga di dalam Islam diizinkan untuk takjil. Ustadz, saya sudah dipotong sama atasan saya Ustadz. Gaji saya sudah dipotong sama pemerintah untuk zakat. Dilebokno Basnas misalnya, langsung dipotong. Gimana Ustadz? Pemerintah berhak, Sultan Ulil Amr berhak memotong, langsung memangkas, memaksa mengambil zakat dari rakyatnya. Makanya zakat itu hud min amwalihim sodaqah. Hud, ambillah. Dibenarkan. Jika itu potongannya adalah untuk zakat. Jadi wis aman, aku setiap bulan sudah dipotong kok 2,5% oleh pimpinan saya, oleh pemerintah untuk zakat. Berarti setiap Ramadan seperti ini tidak wajib lagi Ustaz. Tidak wajib karena sudah dipotongi. Jadi sudah ditakjil di awal. Oke, itu kalau yang bekerja di seperti itu ya, ada potongan seperti itu. Baik, nek durung berarti ya tinggal ngitung. Sesungguhnya tidak ada ruginya kita berzakat. Tidak ada ruginya. Kita yang butuh, bukan mustahik yang butuh. Mustahik ini akan tetap hidup dengan izin Allah. Allah sudah menjanjikan semua makhluk akan diberi makan oleh Allah. Semua makhluk ini akan diberikan makan oleh Allah. Allah sudah menjanjikan. Lah, kita yang butuh karena untuk membersihkan harta kita. Ditokno.
Nah, zakat, oke. Itu ya secara singkat wis. Zakat emas, kemudian ternak, unta enggak usah kita bahas. Meskipun yang wajib di Indonesia ini ada satu yang wajib. Sapa Ustaz? Pemilik kebun binatang. Nek untane luwih teko 5. Karena nisabnya ada 5. 5 unta sudah wajib. Nek kebun binatang Surabaya kebun binatang di kok unta 5 berarti ngetokno zakat iku. Pun. Ustaz, itu kan buat ini, buat usaha. Usaha apa? Kecuali kalau untanya buat bajak sawah, untanya buat apa enggak wajib. Itu kan cuma dilihat tok wonge. Lah kan mlebune bayar, Ustaz. Bayar itu kan akadnya untuk ngasih makan ikan itu, untuk ngasih makan apa ini? Hewan itu, untuk operasional lah. Gajinya karyawan yang ngasih makan dan lain sebagainya. Sehingga unta-unta di kebun binatang itu aslinya wajib zakat. Tapi yo gak usah dibahas. Sapi mungkin banyak, 30. Punya 30 wajib. Apapun jenis sapinya, sapi perah, sapi daging, sapi apapun wajib zakat ketika nyampe 30. Sampai 30 wajib zakat. Jenis sapi namanya sapi tabi. Tapi usia 1 tahun. Nanti kalau sudah 40 sapi usia 2 tahun. Musinah namanya. Jadi tabi, musinah ini wajib. Setelah itu kelipatannya. Banyak yang punya sapi banyak. Saya punya sapi dan perah. Saya jual susunya kena double. Satu sapinya kalau lebih dari 30, kedua adalah apa ini? Penjualan dagang susunya. Loh Ustaz kok kena double, rugi lah anakku. Ya ndak rugi. Sesungguhnya tidak ada zakat yang merugikanku gak ono. Ndak ada, nggih. Ndak ada zakat yang membuat kita tambah rugi, tambah menjadi miskin ku gak ono. Kalau kita yakin. Oke, itu karena dia double. Ndak adil dong sama orang yang punya 30 sapi ndak diambil susunya, yang ini punya 30 sapi diambil susunya. Kalau disamakan zakatnya ndak adil. Ndak adil. Sehingga kan ono pemasukan tambahan teko susune. Kan gak ono. Berarti ketika ada pemasukan tambahan berarti harus ada zakat yang dikeluarkan, dibersihkan. Oke. Kemudian kambing 40 sampai 40 wajib zakat. Ini monggo karena waktunya singkat, yang misalnya berkecimpung yang membutuhkan ini bisa konsultasi nanti dengan saya. Oke. Baik pun bisa, BWA bisa, Anda harus ketemuan langsung. Oke, kemudian berikutnya adalah berikutnya ada pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan ini nisabnya adalah 5 ausuk. Bahasa kitabnya semua kitab 5 ausuk. 5 ausuk itu berarti satu suknya itu 5 sok. 5 sok wes bulat pokoknya. Setelah saya cari ketemu dengan hitungan mut 1.600 mut. Satu mut itu kemarin saya bahas di zakat fitrah, di sosmed juga saya bahas. Satu mut itu ketemu 2,5 sampai 3 kilo. 2,5 kalau ngitungnya peres, 3 kilo kalau ngitungnya munjung. Oke, kita pakai 2,5 kilo. Ustaz kok 2,5 kilo? Ya. Untuk mengeluarkan ambil yang besar 3 kilo. Untuk membatasi diri kita kapan kita wajib, ambil yang sedikit. Untuk berhati-hati. Ini adalah ihtiyat. Ihtiyat itu berhati-hati. Untuk mengeluarkan cari yang 3 kilo. Untuk kita ngitung diri kita wajib ndak, ambil yang 2,5. Lah 2,5 kalau dikalikan itu ketemu dikalikan mut 2,5 berarti per sok 2,5. Dikalikan ketemu sekitar 750-an ya kilo. Jadi kalau panen 1 tahun, panennya 1 tahun. Oh panennya ini 3 kali Zat. Pertama 300 kilo. Oke 3 kintal. Kedua panen lagi 3 kintal. 2 kintal berarti 500. Panen yang ketiga adalah 3 kintal misalnya. Berarti 800 wajib. Jadi dikumpulkan. 1 tahun, dalam 1 tahun ini hasil panennya dikumpulkan. Mesti sudah tahu, oh ini sawahku iso ngetokno sakmene. Wis ngerti asline. Nah, boleh dikeluarkan awal. Panen pertama ditokno, panen kedua ditokno, panen ketiga dikeluarkan boleh. Jika ternyata 1 tahun ini kok misalnya ada gagal panen sekali sehingga tidak nyampe nisab, sedangkan sudah dikeluarkan di panen pertama dikeluarkan, panen kedua dikeluarkan, panen ketiga gagal sehingga tidak nyampe nisab. Berarti zakatnya bagaimana? Tidak ada yang sia-sia. Itu jadinya otomatis jadinya sedekah. Jadinya sodakoh tidak wajib. Boleh enggak saya minta lagi Ustaz? Boleh.
Zakat takjil, zakat sebelum waktunya itu boleh diminta lagi jika si muzaki yang mengeluarkan ini jatuh bangkrut. Tokno zakate kayak wong zakat ki zakatku takjil loh ya, iki takjil. Aku durung wajib, cuman tak tokno saiki. Ternyata dilalai kersane Gusti Allah. Tapi saya belum pernah menemukan bangkrut dek wis bar. Bangkrut. Nah, ketika bangkrut maka dia boleh. Dhisik aku tahu kei zakat uang dan saya belum wajib sekarang. Itu boleh meminta lagi, boleh, tapi nemen ya. Kalau ada seperti itu ya nemen. Seandainya ada diminta itu jadinya sedekah. Jadinya sedekah. Jadi wong Jawa timbilen. Ya, kok jalukne timbilen wis dikekno jaluk mana timbilen kok. Nggih, perkebunan peternakan, perkebunan pertanian. Nggih, perkebunan pertanian nisabnya sama, bedanya adalah Islam itu adil. Kalau membutuhkan biaya, saat ini membutuhkan biaya, apa biayanya? Pupuk, oke. Pupuk, pengairannya pinjem diesel dan lain sebagainya. Oh, ini tidak membutuhkan biaya. Jadi yang sini tidak membutuhkan biaya, si A ini dia ngairi dari air hujan, terus teko diesel tonggone, sawah tonggone. Weh, banyumu kok luweh-luweh, tak bolongi ya. Aku njaluk, yes gak apa-apa. Nah, mlebu ning sawah dikne. Berarti dia tidak usaha. Oke, ini tanpa usaha, maksudnya tanpa biaya. Ini membutuhkan biaya. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang tidak dibutuhkan di kedua belah pihak. Ustaz, sawahku aku bayari wong nggo ngopeni. Dua ini kasus A dan kasus B, itu sama-sama butuh uang gak nggo ngopeni? Sama. Ya sudah, berarti itu tidak masuk biaya. Ya, tidak masuk biaya. Karena apa? Karena itu yang dibutuhkan. Yang sini pupuk. Pupuk jane sawah sing sitoke dipupuk gak dipupuk iso? Iso, ya wis. Berarti itu tidak sesuatu yang penting. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang tidak dibutuhkan, maksud tidak harus ada di dalam pertanian itu. Kalau harus ada, maka itu tidak disebut sebagai biaya. Misalnya dikon garap uang terus uangnya dibayari. Sat, aku lo ngetokno biaya. Biaya apa garap iki wong iki. Takon ngeruntu takon ngecek-ngecek. Diesel ora. Iki apa pupuk ora. Ya itu tidak biaya namanya, karena keduanya ini butuh. Oke, kalau pakai biaya berarti dia mengeluarkan uang. Islam itu adil, hanya wajib 1/5. Nisful usur, setengahnya 10, 1/5. Berarti kalau 100 kilo hanya wajib 5 kilo. Tapi kalau dia tanpa biaya diculno, misalnya ngenteni udan sawai nek samping ngaliri dekne melok konangan, melok ngaliri dijebolo apa iki jenenge kali pinggire misalnya dan sebagainya, maka apa? Orang ini wajibnya 1/10. 1/10 dari 100 kilo berarti dia wajib 10, lebih banyak. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan biaya. Adil Islam itu. Jadi ditimbang secara adil. Ya, oke, itu sekilasnya. Kemudian dagang. Ini Mas Perak samalah ya, tambang ini tidak bisa kita bahas, jarang ya. Kemudian paling kalau tambang ya batu bara itu ya wajib karena tijarahnya. Kita langsung ke tijarah, jual beli. Tijarah jual beli ini syaratnya nisab. Kita mulai misalnya, oke, saya mulai dagang Ustaz. Sejak ada corona ini saya terjun di bidang dagang sekarang. Saya jual beli online. Oke, silahkan. Kapan dikatakan dagang? Dikatakan dagang ketika dia sudah berniat untuk melakukan dagang dengan bukti promo. Dene wis ngetokno iklan. Dia sudah mengajak orang menawarkan barangnya. Itu. Tapi nek apa? Kayak tuku sawah, iya tuku tanah, iya cah. Mbok apa no? Ya, nek sing melet ya tak dol. Dia niat-niat tapi tidak menawarkan. Tidak menawarkan. Dia tidak menawarkan. Berbeda kalau ditawar sedek tanah, gak butuh tanah, aku ono tanah itu misalnya. Begitu dia menawarkan, berarti ini wujud daripada tindak lanjut niat. Niat itu kan yang jero ati. Lah, nek dilakoni iku dinamakan resmi wesan, dilakoni. Lah, bentuk kelakuan dari bentuk perlakuan, bentuk tindakan daripada jual beli itu adalah promo, menawarkan itu. Itu sudah mulai dihitung dek meskipun gak payu. Meskipun gak payu. Saya mulai dihitung tanggalnya. Apakah sudah wajib? Sebentar. Dia mulainya modalnya berapa? Modalnya di bawah nisab. Berarti belum dihitung. Dihitungnya ketika modalnya nyampe nisab. Nisab modalnya tek 4 juta atau 77 juta. Wow,
juta buat perdagangan yang besar-besar. Kok ngomong sing usaha 70 juta ke bawah aman deh ini. Ya, jadi mulainya adalah ketika dia mulai nisab. Modalnya adalah nisab, kemudian nyampe 1 tahun. Oke, mulai usahanya kapan? 1 Ramadan tahun lalu. Ketemu Ramadan sekarang. Modalnya berapa? Modalnya 100 juta. Oke, 100 juta. Sekarang jadi berapa? Sekarang jadi 200 juta misalnya. Oh, berarti berapa uang yang ada yang bertahan 1 tahun itu berapa? 100 juta. Berarti wajibnya 100 juta, bukan 200 juta. Karena ini yang bertahan selama 1 tahun. Bukan kok sekarang berapa? 200 juta. Yoiki zakati, bukan. Karena syaratnya adalah haul. Jadi lihat rekening 1 Ramadan tahun lalu. Rekeningnya berapa? Misal gampangannya kan ngono. Atau catatan belanja. Kalau usaha yang profesional, usaha yang menengah ke atas mesti ada pembukuannya. Ono pembukaannya, anak keluar masuk, ada neracanya. Nah, itu didelok. Neraca tahun lalu berapa? Segini. Oh, gini nih. Oh, itu konangan. Tapi nih usaha-usaha cilik-cilik neng pasar-pasar sing nyantai-nyantai ono gak ada ketahuan nisabnya kapan, haulnya kapan, ya mbok bingung. Nah, makanya itu wajibnya adalah rekening tahun lalu. 1 Ramadan tahun lalu berapa isinya rekeningnya? 100 juta. Oke, sekarang 200 juta. Wajibnya berapa? 100 juta. Karena ini yang bertahan 1 tahun. Sebenarnya wajib ketika kita mengetahui laba per hari. Kalau benar-benar mau diterapkan tapi sulit. Seperti mohon maaf perbelanjaan yang besar-besar itu kan setiap hari tahu. Setiap hari dia tahu karena ada pembelian tit langsung terekam semua, monitor langsung ketahuan. Jadi per hari itu tahu labanya berapa. Jika benar per hari bisa mengetahui labanya, per hari loh ya, bisa mengetahui labanya, berarti dia setelah 1 tahun wajib zakat tiap hari. Loh, kok tiap hari? Iya, misalnya satu Ramadan, ketemu 1 Ramadan, tanggal 2 Ramadan tahun lalu itu sudah ketahuan hasilnya. Oh, laba 10 juta. Maka 2 Ramadan tahun ini dilihat berapa. Kalau dia ngitungnya setiap hari, sulit banget, sulit. Itu dan terus bagaimana? Wes gini aja, diambil per 1 tahunan aja. Jadi oke, Ramadan tahun lalu 100 juta, Ramadan tahun ini 200 juta, wajibnya 100 juta. Ramadan tahun depan 1 Ramadan berapa? 500 juta, wajibnya berapa? 200 juta. Ini yang pasti bertahannya. Oke, Ramadan tahun depannya berapa? Dia 700 juta, wajibnya berapa? 500 juta. Ramadan yang ini. Jadi biar memudahkan untuk menghitung. Aslinya kalau dia ngitungnya setiap hari ya kayak ngono ku. Ribet zakat ini kalau tapi jangan lari karena ribet. Insya Allah banyak yang membantu menghitungkan. Lebih baik kita salah menghitung tapi sudah ada upaya untuk mengeluarkan daripada tidak ada niatan upaya untuk mengeluarkan. Kenapa gak zakat? Bingung hitungnya aku. Alah, semboh wis. Dia gak putono, gak. Ana wong, aku bingung hitungnya wis semboh tak tokno nek kurang ya semboh piye aku ra iso ngitung kok, tapi iso ikhtiar nek luweh ben dadi sedekah. Itu. Kalau mau hati-hati diluwehi, tapi kalau aku wis semboh tak pas aku gak iso ngitung, sing ngitung ya ora ono sing ngewangi aku wis pokoke sakmene. Sehingga jane ku butuh kuliah ku butuh sarjana jurusan perzakatan ya. Jadi bukan hanya konsultan, bukan hanya akuntan, tapi kudune ono jurusan perzakatan itu kudu ono. Jadi diwarai cara ngitungnya sehingga orang tidak dibingungkan ya jurusan tapi durung ono. SZ sarjana zakat misalnya perzakatan ya. Bagian ngitung ngono. Yo jelimet karena bener-bener sing jelimet lagi adalah jual beli makanan. Warung, rumah makan, depot, ribet itu, ribet. Karena apa? Kalau yang lainnya ini dihitung jual ini ya harga beli. Jadi harga kulaan, bukan harga jual, tapi harga beli. Harga beli berapa? Mari ngisi toko aku. Iya, tokomu isine piro? Gak apal aku. Masa gak ono datane? Oh, ono ini. Oke, dikira-kirakan berapa isine? Dikira-kirakan ya. Oh, isine tokoku kira-kira 100 juta. Oh, berarti wis ndure nisab berarti. Di atas nisab berarti. Sudah di atas nisab. Nah, masalahnya kalau itu adalah rumah makan, depot, warung, ngitungnya piye? Ngitungnya adalah harga perkiraan jualnya, bukan harga tuku.
Aku blonjoku montek. Belanja saya habis 1 juta rata-rata per hari untuk ngisinya ini. Tapi kan masih butuh masak, ngolah kompor dan sebagainya tenaga. Sehingga yang dijadikan adalah matengnya. Oke, misalnya masak kare. Kare ini gawe berapa porsi sih? Gawe 10 porsi. Oke. Per porsi mbok idol piro? 30.000. Asline kan juga piro toh? Juga saya 10.000. Berarti 20.000. Ya 20.000. Berarti 20.000 yang diambil. Jelimet kaya ono jelimet. Timbang jelimet artinya nek bingung, bukan berarti bingung terus kita lari ndak. Tapi wis ngetokno. Ukurannya piye Sat? Wis penghasilanmu. Kayak buka warung, buka depot iki hasilmu piro toh? Per hari ku piro? Gak mesti. Yo mesti gak mesti, kadang rame kadang rata-rata. Iku kudu ngerti. Kalau ada orang jualan kok dia tidak mencatati, tidak tahu labanya, berarti dia tidak niat dodolan, niat dulinan. Kudu dicatati, hari pertama saya untung sekian, hari kedua saya untung sekian. Butuh 1 sampai 3 bulan saja untuk merata-rata sehingga kita tahu berapa sih jane penghasilan saya itu di luar kebutuhan ya. Oh, penghasilan saya itu sakmene itu asli nih. Terlepas dari sepiraminya, namanya rata-rata. Oke, Pun itu beberapa zakat ya, tak singkat pokoknya 5 zakat ini kalau tak bahas satu-satu kelamaan. Nanti by detailnya, secara detailnya nanti kalau sudah nyampe ngajinya ini bab zakat. Sekarang masih bab sholat, setelah sholat zakat, puasa terus haji. Okay. Sekarang masih bab zakat di Kamis pagi, bab sholat Kamis pagi. Ini secara bil ikhtisar bab zakat. Silakan yang belum berzakat, silakan menunaikan zakatnya. Ingat, zakat itu kita yang butuh, bukan orang yang butuh. Zakat itu membersihkan. Zakat itu bukan mengambil, tapi zakat itu an-nama, tumbuh. Insya Allah tambah tumbuh, tambah banyak. Bukan hilang, tapi nambah. Membersihkan, bukan kotor. Uang yang kita keluarkan itu kotor. Jadinya bersih. Jadinya oh ya, kelupaan. Ada satu yang paling penting. Zakat tidak ada di 8 golongan ini. Saya tidak akan menjelaskan karena waktunya mepet. Tidak ada di 8 golongan ini yang namanya yatim. Tidak ono. Fakir, miskin, amil, ghorim, ibnu sabil, fisabilillah, kemudian rikok, budak, kemudian mu'alafat kulubuhum. Tidak ada namanya yatim. Sekali lagi, kenapa? Karena yatim itu bersih, tidak bisa dikasih kotor. Zakat itu uang kotor yang kita keluarkan, sehingga harta kita bersih. Tidak bisa dikasihkan ke yatim, tidak bisa. Lah terus piye Zat? Kasihkan orang tuanya yatim, kasihkan yang ngasuh yatim, niatkan titip. Niat di dalam hati tidak perlu disampaikan. Ketika ada santunan yatim, iki zakatku jane. Dikakno cah yatime, tekan jero hati, aku titip ini buat wong tuane. Saya niatkan ini untuk orang tuanya, ibunya. Saya niatkan ini untuk yang ngasuh dia. Ya, diniatkan. Atau kita kasihkan langsung ke yang ngasuh. Tidak saat saya pengen ngadakan santunan yatim, tapi uang zakat saya yang tak pakai adalah uang zakat. Tidak bisa. Kalau diniatkan untuk yatim ini uang zakat tidak bisa. Nah terus niatkan titip gawe wong tuane. Cong iki titip gawe wong tuamu ya, titip gawe wong tuamu. Masalah dikasihkan ndak urusannya dik nih. Tapi kalau itu dikasihkan ke yatim dan niat kita adalah memberikan yatim ini zakat, tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada di 8 golongan. Silakan dicek sendiri. Gak ono yatim niki gak ono, fakir, miskin, gak ono yatim, ndak ada. Kecuali yatimnya wis gede, nek gede duduk yatim jenenge. Makanya anak yatim gak ono, remaja yatim gak ono. Kalau sudah besar masuk di miskin atau masuk di fakir. Masuk di fakir atau miskin. Nek wis gede. Nah, nek wis gede, makanya ono santunan yatim, ono santunan miskin. Santunan miskin wis gede-gede. Kok santunan yatim cah sing dijak cah SMA iki duduk santunan yatim ini santunan miskin, santunan duafa. Nggih, ini perlu saya sampaikan karena banyak orang salah. Banyak orang salah. Ya eman-eman. Nah terus piye nek salah? Muspro, ndak muspro, itu dihitung sedekah, zakatnya tetap wajib. Ini dihitung sedekah. Dihitung sedekah akan ditambah oleh Allah, ditambah rezekinya karena dia hitungannya sedekah. Bagus. Ono santunan yatim bagus. Tapi ingat itu bukan uang zakat. Jika pengen memberikan zakat atas nama yatim berarti niatkan untuk orang tuanya. Niatkan untuk orang tuanya atau yang mengasuhnya. Oh, yatim itu di mana? Oh, diasuh oleh lembaga atau diasuh oleh pamannya, kasihkan pamannya. Sah.
atas nama yatim atau atas nama miskin atau duafa atau ghorim kakek utang. Ngelola yatim ki kakek utang, dia tidak apa-apa ngambil uang zakat, tidak apa-apa. Itu sedikit mengenai zakat karena waktunya juga mepet. Mudah-mudahan di luar forum ini silahkan, tidak apa-apa. Di luar banyak juga saya mewadahi beberapa hari ini di Ramadan ini untuk yang bertanya-tanya di zakat, sosial media atau WA saya terserah. Yang penting kita ada hati-hati, ada niatan untuk membersihkan harta kita. Saya memfasilitasi sesuai dengan apa yang dititipkan Allah kepada saya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menunaikan zakat kita ya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Ustaz, mau tanya sebentar Ustaz. Ada suara. Gaji saya dipotong tiap bulan 1,5%. 1,5%. Pertanyaannya, apakah itu sudah masuk syarat sah zakat atau tidak? Kalau tidak, potongan gaji saya itu masuk kepada masalah apa? Terima kasih. Kalau 1,5% berarti kurang 1%. Zakat kok dicicil? Tidak apa-apa. Zakat dicicil itu tidak apa-apa. Namanya takjil. Zakat dicicil itu tidak apa-apa. Ada orang, Ustaz, saya itu anggar ada orang-orang minta-minta, itu saya kasih, tak cateti Ustaz. Tak niati zakat. Ono wong jaluk-jaluk nang omahku tak kei 1000 tak catet. Misal ono wong koyo ngene. Itu ndak apa-apa. Berarti nanti akhir tahun tinggal maksudnya nyampe 1 tahun tinggal notal berapa, kurangnya berapa. Termasuk kasusnya yang sampaikan Pak Mufid 1,5%, berarti kurang 1%. Jadi sekarang tinggal ngitung 1%-nya dari penghasilan itu, dari total 1 tahun penghasilan itu Pak Mufid, atau yang terdiam itu. Oh 1,5%. Tapi akadnya nopo Pak Mufid? Akadnya nopo? Akadnya pemotongan zakat toh nggih, bener. Zakat mal. Zakat, akadnya zakat. Berarti kurang 1%. Kurang 1%. Nggih. Gampang. Jane digawe gampang ya gampang, digawe ribet ya ribet. Insyaallah Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Mudah kalau kita tahu kepada siapa kita bertanya, gak bingung dewe. Tapi kalau kita gawe ribet ya ribet, tapi ndak, insyaallah ndak ribet. Tidak ada kesulitan bagi mereka yang mau berusaha. Nggih. Niku ada yang lain? Cukup ya di luar forum ini? Nggih, wis awan niki. Nggih. Ngapunten karena edisi spesial, nggih. Terakhir nggih, mudah-mudahan kita semuanya diterima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Saya mengawali, ndak apa-apa, ndak harus nunggu Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya pribadi mohon maaf jika banyak salah. Jika dalam saya menjelaskan mungkin ada yang tidak enak atau ada yang menyinggung dan lain sebagainya. Yang banyak ngomong seperti di depan pasti banyak salahnya, saya mohon maaf. Mengawali minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita semuanya kembali ke fitrah kita, diterima amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita semuanya dibersihkan harta kita dengan zakat, dibersihkan diri kita dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan kita semuanya diterima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi faladunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi faladunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi faladunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Wallahu ma'afrin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.